hama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hima karamatihim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga hima sebagai masdarnya ya, hima karamatihim, dengan sebenar-benar penjagaan kemuliaan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hama hima, menjaga hima, penjagaan, dengan benar-benar penjagaan karamatihim, terhadap keutamaan-keutamaan mereka, kemuliaan-kemuliaan mereka. Haitsu yaqulu sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tasubbu ashabi, janganlah kalian itu mencerca sahabat-sahabatku. Walladzi nafsi biyadihi, maka demi zat yang jiwaku ada di tangannya, lau anfaqa ahadukum, andai kata salah satu di antara kalian telah memberikan infak, misla Uhudin, semisal gunung Uhud, zahaban, berupa emas, zahaban tamis apa ini? Tamis apa ini? Husni. Tamis apa dia? Tamis apa dia? Imron, tamis apa Imron? Enggak ingat. Tamis apa Tolha? Enggak dong. Tamis mufrad jatuh setelah mumasalah. Mislu Uhudin zahaban, ma balagha, tidaklah sampai muddu ahadihim, mudnya salah satu di antara ma balagha mudda ahadihim, mudnya salah satu di antara mereka, wala nasifahu, dan tidaklah sampai setengahnya. Jadi kita punya sebesar gunung Uhud berupa emas, kita infakkan, itu enggak bisa menandingi setengah mudnya infak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh sebagian para ulama, karena ketika itu memang amat dibutuhkan sekali, dan ketika itu mereka tidak punya, jadi infaknya mereka itu amat pol dibutuhkan, dan ketika itu juga mereka juga tidak punya. Makanya Rasulullah menjelaskan, tidaklah sama infaknya qoblal fathi atau ba'dal fathi. Kalau qoblal fathi itu lebih, dan kalau ba'dal fathi itu kurang daripada qobla, karena memang qoblal fathi itu waktu penderitaan. Fa huququhum 'alal ummati, maka hak-haknya para sahabat alal ummati, atas umat ini, min a'dhamil huquqi, termasuk hak yang paling besar. Jadi haknya sahabat atas umat ini termasuk paling agungnya hak, Falahum, maka bagi sahabat, alal ummati, atas umat ini, satu, ini haknya mereka atas kita, mahabbatuhum bil qalbi, kita harus mencintai mereka bil qalbi, dengan hati kita, wasana'u alaihim, dan memuji kepada mereka bil lisani, dengan lisan kita, bima addauhu, dengan apa-apa yang mereka telah curahkan, minal ma'ruf, berupa kebaikan, walisan, dan kebaikannya. Jadi kita harus mencintai mereka dan memuji kepada mereka. Pertama, kalau mencintai dengan hati. Kedua, memuji mereka dengan lisan, disebabkan apa-apa yang mereka ini, para sahabat itu, telah mencurahkannya. Kembali ke Alhamdulillah. Kembali ke berupa ma'ruf, kebaikan, walisan, dan kebaikan.
Yang kedua, at-tarahhum alaihim, mendoakan rahmah kepada mereka, wal istighfaru lahum, dan memintakan ampun untuk mereka, tahqiqan, dalam rangka mewujudkan liqaulihi ta'ala, perkataannya Allah Ta'ala, walladzina ja'u, dan orang-orang yang datang min ba'dihim, sebelum mereka, sebelum sampai ini, setelah mereka siapa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulun, orang-orang ini mengatakan, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wa li ikhwanina, dan saudara-saudara kami, man saudaranya adalah sahabat Nabi, alladzina sabaquna bil iman, yang mereka mendahului kami dengan keimanan, wala tajal fi qulubina, janganlah kau jadikan dalam hati kami ghillan, yaitu dengki, lil ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, Rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi kita memintakan ampun kepada mereka-mereka ini, memintakan ampun untuk mereka-mereka ini, yaitu dalam rangka mewujudkan perkataan Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina ila akhirnya. Yang kedua, al-kaffu an masawihim, menahan diri dari kejelekan-kejelekan mereka. Jadi kita enggak usah mungkin nyebut-nyebut kejelekan-kejelekan mereka. Allati in sadarat, jikalau nampak, jikalau muncul, an ahadin, dari seseorang, minhum, dari sahabat Nabi. Jadi ada kata kejelekan itu muncul dari salah satu di antara mereka, kita harus kafu an masawihim, menahan diri dari kejelekan-kejelekan mereka. Fahiyya, maka dia, kejelekan-kejelekan itu, qalilatun, sedikit, binisbati, ditinjau, lima, terhadap apa-apa, laum, bagi mereka, minal mahasini, dari kebaikan-kebaikan, wal fadaili, dan keutamaan-keutamaan. Jadi kalau ditimbang-timbang antara kebaikan dan kejelekannya itu lebih sedikit daripada kebaikan yang dimiliki oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin, insyaallah. Ada maksudnya. Mafhum insyaallah, ikhwan. Wa rubbama takunu, dan bisa jadi takunu, kejelekan-kejelekan itu ada, takunu, kembalikan kejelekan-kejelekan. Wa rubbama, dan kadang-kadang takunu, kejelekan itu ada, sadirotan, timbul, an ijtihadin, karena ijtihad, gitu loh ya, an ijtihadin maghfurin, ijtihad yang diampuni, wa amalin ma'dzurin, dan timbul karena amal yang ada udzur. Jadi kadang-kadang perbuatan jelek itu, andai kata ada pada mereka, itu kadang-kadang timbulnya karena ijtihadnya mereka yang diampuni, dan amalan mereka yang diberi udzur. Jelas? Jadi mereka barangkali punya apa? Punya ijtihad mereka masing-masing, terus mereka dikatakan keliru atau bagaimana, mereka diampuni oleh Allah. Karena apa? Karena idza ijtahadal hakim ila akhirnya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, jangan kau mencela sahabat-sahabatku. Umuman, enggak boleh kita mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahmakan, bagaimanapun keadaan dia, kita enggak boleh mencela sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-hadis. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi fa inna ahadakum law anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Asyara. Hukum sabbi sahabat, hukum mencela sahabat. Kita ini agak sulit. Hukum mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabbu sahabati, mencela Nabi, mencela sahabat, itu ala salah satu aksam, ada 3 macam, nggak mungkin lepas daripada ini. Jadi mencela sahabat itu ada 3 macam. Al-awwal ayyasubbahum, dia itu mencerca sahabat. Ayyasubbahum, dia itu mencerca sahabat. Bima yaqtadi, dengan sesuatu yang menuntut. Jadi bima itu cercaan yang menuntut. Apa itu maksudnya? Cercaan yang menuntut kufra aksarihim, kufurnya kebanyakan para sahabat. Jadi cercaan
Yang cercaan ini menuntut, melazimkan, mengkufurkan kebanyakan para sahabat. Au anna amatahum, atau umumnya para sahabat itu fasaku, jatuh dalam perbuatan fisik, fahada kufrun, maka cercaan ini kufur. Cercaannya loh ini, maka ini cercaan itu kufur. Karena dia mencerca, dengan cercaan ini, lazimnya cercaan ini mengkufurkan kebanyakan para sahabat, atau lazimnya cercaan ini mengatakan umumnya para sahabat jatuh dalam perbuatan fisik, maka ini adalah kufur. Ininya, bukan orangnya ya. Ini aja masih ininya loh, bukan orangnya. Syekh mengatakan bukan bahwa, bukan mengatakan huwa, tapi fahada, kembali ke sertaan, itu kufur. Li'annahu takdzibun lillah, karena sertaan ini mengharuskan mendustakan kepada Allah wa rasulihi, dan rasulnya, yang mana Allah itu bisana'i alaihim, memuji mereka, wa taradi anhum, dan meridai mereka. Jadi isinya Al-Quran itu yang Allah itu dan Rasulullah itu memuji mereka, meridai mereka, ternyata diapakan? Dicerca oleh mereka. Makanya cercaan ini mengharuskan kufur, sebab isi cercaan ini lazim mendustakan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Allah dan Rasulnya itu mencerca mereka, memuji mereka dan meridai mereka. Bahkan mangsakka fi kufri misalnya, bahkan orang lain sekarang, bahkan orang yang ragu terhadap kufurnya semisal omongan ini, ragu sekarang orang lain, bahkan orang lain yang ragu terhadap kufurnya semisal omongan ini, fa inna kufrahu muta'ayyinun, maka sesungguhnya kufurnya dia itu harus pada dia. Jadi kembali ke orang lain sekarang, orang yang ragu, maka kufurnya dia yang ragu itu muta'ayyin, harus pada dia malahan. Jelas ini. Kenapa? Li'anna mazmuna hadil maqalah, karena kandungan ini omongan sertaan ini, itu ada anna naqalatul kitab, bahwa yang menukilkan, yang membawa kitab atau sunnah itu adalah kufar atau fusaq, kafir atau fusaq. Jadi lazim yang membawa Al-Quran dan Sunnah sampai kepada kita ini, lazim mereka itu kufar, dan lazim mereka itu berbuat fusaq. Jadi lazim seperti itu. Makanya orang yang ragu pun, maka orang yang ragu itu kufurnya dia kalau muta'ayyin. Orang yang ragu loh, Ikhwan. Jadi orang-orang yang mengatakannya sudah omongan-omongan kufur, dan yang ragu tentang omongan-omongan kufur, kok ragu dia, maka kufurnya dia malah muta'ayyin, harus pada dia malahan. Seperti insyaallah. Paham ini Qasim? Ada dua loh Qasimnya, dua orang. Orang yang ragu itu juga kufur. Iya. Orang ragu itu kufur. Yang ta'inya atau orang yang ragunya? Apanya? Ta'inya kepada orang yang Yo kufurnya orang ini. Jadi kufurnya itu malah muta'ayyin pada dia, pada orang-orang yang ragu. Berarti bisa lah dita'yin. Malah dita'yin. Kufurnya orang yang ragu ini muta'ayyin pada dia malahan. Jadi kan ada orang, ya wis ngomong gini, sahabat semuanya itu kafir. Wis kafir sudah. Anak ragu. Orang ini enggak kafir. Omongan-omongan enggak kufur. Anak ragu, omongan ini omongan enggak kufur. Maka saya yang ragu ini bisa-bisa kafir saya ini. Sebab karena omongan ini, omongan para sahabat surah kafir semuanya, berarti yang membawa Quran, membawa syariat, membawa sunnah itu semuanya kufar dan orang-orang fusaq. Bagaimana seperti ini? Makanya malahan orang seperti ini itu. Asani yang kedua, ayyasubbahum, dia itu mencela mereka bil-la'ni wa takbih, dengan bahasa melaknat. Abu Bakar mal'un, jadi atau Umar mal'un, atau Ali mal'un, wa takbih, dijelek-jelekan. Jadi sahabat itu dijelek-jelekan. Fa bi kufrihi qaulan, maka tentang kufurnya ini itu ada dua pendapat li ahli ilmi. Wa al qaul bi annahu la yakfur, menurut pendapat yang dia tidak kufur,
la yajibu ijallad. Dia wajib dijilid, dicambuk, wa yuhbas dan dipenjara hatta yamuta hingga dia meninggal, au yarji'a amma qal atau dia rujuk apa yang dia katakan. Jelas? Jadi bagi yang mencela sahabat mal'un atau dia itu adalah dijelek-jelekan para sahabat tentang kufurnya orang ini. Kufurnya orang ini ada dua pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan dia kafir, ada yang mengatakan dia enggak kafir. Bagi yang mengatakan enggak kafir pun wajib dicambuk, wajib dipenjara sampai dia itu meninggal atau sampai dia merujuk dari omongannya. Au yasubbahum bima la yaqdahu fi dinihim, atau mencerca mereka dengan sesuatu yang tidak mencerca bagian agamanya. Ayasubbahum, yaitu mencerca para sahabat bima dengan apa-apa la yaqdahu fi dinihim, dengan sesuatu yang tidak mengqadh, mencela, merusak agama mereka. Jadi cercaan itu tidak terarah pada agamanya. Kalau jubni wal bukhl, seperti cercaan mereka itu jubun penakut, wal bukhl dan sahabatul bakhil. Hari cercaan kepada para sahabatul bakhil dan cercaan kepada para sahabatul adalah jubun, yaitu penakut. Lah seperti ini, fala yakfur, maka dia enggak kufur. Walakin yu'azzar, tapi dia ditakzir, diiqab, diazab, bima yurdi'uhu, dengan sesuatu yang dia bisa meninggalkan angdalika dari cercaan itu. Jadi gak kufur, tapi ditakzir, dihukum dengan sesuatu yang bisa meninggalkan omongannya. Ima dicambuk, ima dipenjara, wa ima dipeceti, wa ima dipanaskan atau didinginkan atau dimasukkan dalam gua, kemudian diapakan, itu pokoknya dengan sesuatu yang sesuatu ini bisa menyebabkan dia meninggalkan cercaannya. Zakara makna dzalika, telah menyebutkan ini makna Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kitab As-Sharibul Maslul, Sharibul Maslul ala Syatim Rasul. Kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membahas tuntas masalah tentang orang-orang yang mencerca Rasul serta mencerca para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nukila an Ahmada, dan wa naqala an Ahmada, Syekhul Islam menukilkan dari Imam Ahmad qaulahu, perkataannya, la yajuzu li ahadin, tidak boleh pada seorang pun, ini perkataan Imam Ahmad, la yajuzu li ahadin, tidak boleh pada seorang pun, ayyadzkura, untuk menyebutkan syai'an, sedikit saja, min masawihim, dari kejelekan-kejelekan para sahabat. Gak boleh. Seorang pun gak boleh menyebutkan sedikit saja dari kejelekan-kejelekan para sahabat. Wala yata'anu, dan tidak boleh mencela, wala yata'ana, tidak boleh mencela ala ahadin, atas seseorang dari mereka, disebabkan bi'aibin, dengan menyebutkan aib-aibnya, au naqsin, atau kekurangan-kekurangannya. Jadi gak boleh mencerca sahabat ini kurang kada wa kada, ima dengan aibnya dia celah atau kekurangannya dia celah. Jadi ima dia mencela sahabat itu dengan aib yang dia miliki atau dengan kekurangan yang dia miliki. Jadi kita nggak boleh mencela sahabat karena dia mencuri, nggak boleh kita mencela sahabat karena dia zina, nggak boleh kita mencela sahabat karena fulan, nggak boleh. Ya kita kan dia telah dari zina, selesai. Kalau mencela-cela kepada mereka, mencerca kepada mereka, mentoan mereka karena sebab aib yang dia miliki atau kekurangan yang dia miliki, ini nggak boleh. Maka orang ini harus faman fa'ala dzalik, maka barang siapa yang mengerjakan seperti ini, maka udiba, maka dia harus ditakdib, diajar. Saing tabak, maka kalau dia bertobat, alhamdulillah. Wa illa, jika tidak, sulida, diraja, dicambuk fil habsi, di dalam tempat yang tersembunyi, tertutup, fil habsi, dicambuk dalam tempat yang tertutup, hatta yamuta, sehingga dia mampus, au yarji, atau dia rujuk dari omongannya. Nah, wa minas sunnati at-taradi an azwaji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummahatil mu'minin al-mutahharati al-wara'ati min kulli su'in. Insyaallah, kami sudah lewat.